Selamat datang di video perkuliahan. Kali ini kita akan coba membahas beberapa soal yang terdapat pada kumpulan soal-soal tutorial. Kita hanya kerjakan beberapa soal yang menarik. Ya. Pertama, kita akan coba menyelesaikan integral dari 1/e pangkat x min 1 dx. Ya, kalau kita lihat sepintas, ini bentuk integral seperti ini tidak mirip bentuk integral yang lain juga. Ya. Oleh karena itu, ya agar kita bisa mulai, ya kita coba apapun yang bisa kita coba. Dalam hal ini kita misalkan, ya coba aja. Siapa tahu kita beruntung. U-nya sama dengan semua yang muncul di menyebut akar r pangkat x kurang 1. Maka du-nya akan menjadi 1/2 akar e pangkat x min 1 dikali turunan e pangkat x min 1 e pangkat x dx. Karena integrannya adalah dx per akar e pangkat x min 1, kita coba pisahkan. Jadi akan kita pisahkan bagian yang ininya, dx per akar e pangkat x kurang 1 itu sama dengan 2du dibagi dengan e pangkat x. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin menyatakan semuanya dalam u, berarti kita harus menyatakan e pangkat x juga dalam u. Kita gunakan substitusi yang tadi, bahwa u itu adalah akar dari e pangkat x min 1. U kuadrat menjadi e pangkat x min 1. Dari sini kita peroleh e pangkat x-nya adalah u kuadrat tambah 1. Ya. Dengan demikian, si integralnya bisa kita tuliskan sebagai integral dx per akar e pangkat x min 1-nya kita gantikan dengan 2du dibagi dengan e pangkat x. Akan tetapi e pangkat x-nya adalah u kuadrat tambah 1. Sehingga ini hasilnya adalah, ini persis bentuk integral 1/u kuadrat tambah 1 yang menghasilkan arcus tangan. 2 arcus tangan. Kemudian ditambah konstan. Masukkan kembali u-nya, kita peroleh 2 arcus tangan akar e pangkat x kurang 1 ditambah konstan. Ya. Oke, untuk soal berikutnya kita akan coba kerjakan integral 1 kurang tangen theta dibagi 1 tambah tangen theta. Ini theta. Ya. Ya, ini ya tidak jelas juga apa yang harus kita mulai. Ya. Sebelumnya saya sudah mencoba beberapa approach, tapi kemudian yang berhasil adalah pendekatan yang mencoba untuk menyatakan integral ini sebagai integral dalam tangan saja semuanya, masuk bagian d ininya. Nah, sekarang kalau kita ingin memunculkan d tangan itu adalah sekant kuadrat. Jadi kita memerlukan sekant kuadrat, dan sekant kuadrat ini nggak muncul di sini. Bagaimana cara memunculkannya? Ya kita kalikan saja. Ya, kita kalikan. Ini 1 min tangen theta dibagi 1 tambah tangen theta. Kemudian masing-masing ke pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan sekant kuadrat. Nah, sekarang
si sekant kuadrat d theta di atasnya bisa kita gantikan menjadi d tangen. Satu min tangen theta di bawahnya 1 tambah tangen theta kali sekant kuadrat theta. Tadi sudah saya bilang sekant kuadrat d theta nya menjadi d tangen. Nah, berikutnya ini hampir seluruhnya sudah bisa kita nyatakan dalam tangan kecuali sekant kuadrat. Tapi kan sekant kuadrat itu adalah 1 tambah tangan kuadrat. Ini 1 min tangan theta 1 tambah tangan theta sekant kuadratnya menjadi 1 ditambah tangan kuadrat d tangan. Jadi kalau kita lakukan substitusi U sama dengan tangan theta, integral yang kita miliki akan berubah menjadi integral fungsi rasional 1 min U 1 tambah U 1 tambah U kuadrat D. Ini lebih manageable, lebih bisa dikerjakan daripada soal yang sebelumnya. Nah, untuk fungsi rasional semacam ini tentunya kita lakukan metode pecahan parsial. Kita ingin menuliskan si integralnya menjadi bentuk A per 1 tambah U ditambah BU tambah C dibagi dengan 1 ditambah U kuadrat DU. Nah, untuk mencari AS-nya tidak saya kerjakan, saya serahkan juga kepada pemirsa, ya. Harusnya Anda bisa melakukan hal ini. Jadi ini yang saya coba lakukan adalah bagaimana mengubah integral yang tadinya kelihatannya sulit untuk dikerjakan menjadi integral yang lebih sederhana. Contohnya jadi integral bentuk pecahan parsial. Oke, berikutnya kita coba kerjakan satu soal lagi. Kita coba kerjakan integral 1 per X kali akar X kuadrat tambah 1 dx. Oke, ini juga ketika saya mengerjakannya tidak langsung berhasil, ya. Jadi Anda ya jangan berputus asa kalau Anda tidak berhasil pada pertama kali percobaan. Kita coba misalkan U sama dengan akar X kuadrat tambah 1. Di sini kita peroleh DU nya menjadi apa? 1 per 2 akar X kuadrat tambah 1 dikali turunan dari X kuadrat tambah 1 2X. Kalau kita sederhanakan jadi ini harusnya ada dx nya. Disederhanakan menjadi X per akar X kuadrat tambah 1 dx. Oke. Tapi yang kita punya itu ada X di bagian bawahnya. Oke, kita bentuk supaya di bagian bawahnya ada X nya juga. Kita kalikan masing-masing pembilangan tersebut dengan X. X kuadrat X akar X kuadrat tambah 1 dx. Nah, yang kita perlukan adalah 1 per X akar X kuadrat tambah 1. Berarti ini kalau kita tuliskan DU per X kuadrat sama dengan 1 per X akar X kuadrat tambah 1 dx. Berarti integral yang mula-mula bisa kita tuliskan sebagai integral dari DU per X kuadrat. Nah, tapi ini ada yang dalam U, ada yang dalam X, ya. Kalau kita ingin menyatakan semuanya dalam U, kita harus pergunakan substitusi di awal tadi untuk menyatakan X kuadrat dalam U. Kita lihat bahwa U kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah 1, atau X kuadratnya adalah U kuadrat min 1. Ini juga kembali menjadi integral pecahan parsial.
Tapi bisa Anda periksa bahwa ini hasilnya adalah ini kali setengah tambah 1, di sini mungkin 1. Oke, kalau kita coba kali silangkan, U tambah 1 dikurang U min 1, hasilnya 2. 2 dikali setengah 1 ya. Oh, sebelumnya saya harus memberi komentar. Ya, kalau kita melihat bentuk awalnya, ini karena ada bentuk akar X kuadrat tambah 1, mungkin pertama-tama yang akan terpikirkan adalah dengan melakukan substitusi trigonometri X sama dengan tangan T, dan itu juga akan jalan. Sudah saya coba juga, substitusi X sama dengan tangan T akan jalan. Akan tetapi ya seperti yang Anda ketahui, substitusi trigonometri itu caranya cukup panjang. Jadi nanti Anda harus mengubahnya dalam fungsi trigonometri, kemudian nanti ketika mendapatkan hasilnya Anda harus menggunakan segitiga untuk menyatakan sin inverse atau cos inverse atau tangen inverse dalam X ya. Jadi di sini kita peroleh setengah ln U min 1 dikurang ln U tambah 1 ditambah konstan. Ini bisa disederhanakan menjadi setengah dengan sifat ln dari U min 1 per U tambah 1 ditambah konstan. U nya bisa kita kembalikan lagi, intinya setengah ln akar X kuadrat tambah 1 min 1 dibagi akar X kuadrat tambah 1 ditambah 1 tambah konstan. Jadi bisa kita kerjakan seperti itu. Oke, saya kira 3 soal saja yang kita kerjakan dari soal-soal tutorial. Terima kasih atas perhatiannya.